kelas 1C NPM A1.92057, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Pada bab 12 ini kita akan membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif. Baiklah, pada bab 11 ini ada 8 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep kepemimpinan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, teori kepemimpinan. Yang keempat, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang kelima, fungsi kepemimpinan. Yang keenam, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang ketujuh, kunci sukses kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi. Unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu adalah 1. Pemimpin, 2. Yang dipimpin, 3. Adanya proses mempengaruhi, dan yang keempat adanya tujuan yang ingin dicapai. Unsur-unsur dalam kepemimpinan. 1. Proses memberi arahan. Seorang pemimpin harus membangun hubungan manusiawi antara dirinya dan anggota bawahannya. Yang kedua, memberi motivasi, yaitu memotivasi adalah sesuatu yang pokok yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja. Yang ketiga, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Pengembangan atau penguatan rasa percaya diri adalah dasar untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Dan yang keempat yaitu mempengaruhi dan menggerakkan. Pemimpin di lingkungan kerja atau organisasi non-profit harus mampu mempengaruhi anggota tim lain untuk melaksanakan sesuatu yang positif yang dapat membantu organisasi. Pokok bahasan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri. Yang kedua berasal dari kelompok yang dipimpin, seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Yang ketiga yaitu faktor lembaga yang disiplin, seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. Yang keempat ada faktor ilegal, misalnya peraturan pemerintah, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Faktor yang kelima yaitu faktor lingkungan sosial, misalnya ekonomi, masyarakat, dan pendidikan masyarakat. Yang keenam itu faktor perubahan dan pembangunan, seperti perubahan kurikulum dan kemajuan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. Yang pertama, teori orang yang terkemuka, Great Man Theory. Kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin. Teori yang ketiga yaitu teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor. Yang pertama, perangai atau sifat pribadi pemimpin. Yang kedua, sifat dari kelompok anggota. Dan yang ketiga yaitu kejadian atau masalah yang dihadapi kelompok. Teori keempat yaitu teori interaksi dan harapan atau interaction expectation theory. Teori ini mempunyai 3 variabel yaitu 1 aktivitas, 2 interaksi, dan yang ketiga sentimen. Teori yang kelima adalah teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivate organism yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu.
Pokok bahasan selanjutnya yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Syarat dan prinsip yang pertama yaitu seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain riang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan. Syarat dan prinsip yang ketiga yaitu memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kepemimpinan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, dan pendelegasiana yang baik atau proporsional. Empat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah. Materi selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang pertama, memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya dan mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkan tujuan sekolah. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah. Yang ketiga, yaitu senantiasa memprogramkan dan menyemparkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran di kelas. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisiensi dan merancang prosedur untuk meminimalisasi stres dan konflik negatif. Yang kelima yaitu mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif, produktif, dan akuntabel. Dan yang terakhir yaitu memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran. Kunci sukses kepemimpinan. Kunci sukses kepemimpinan yang pertama yaitu perlihatkanlah hal yang positif dan jangan menyatakan bodoh pada bawahan atau mengatakan kritik yang pedas. Yang kedua, menyediakan waktu khusus untuk bawahan. Yang ketiga, mengetahui minat dan bakat. Yang keempat, selalu sopan dan bertindak diplomasi. Yang kelima, perkuatkanlah rasa percaya diri pada orang lain. Yang keenam, membantu pekerjaan jika dibutuhkan. Dan yang terakhir, memberikan bantuan-bantuan pribadi. Materi selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama yaitu tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Yang kedua, demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga yaitu kendali bebas, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. Yang keempat yaitu tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindaknya bersifat otoriter atau absolut. Itu saja materi pada bab 12 ini. Terima kasih.